Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bertemu dengan saudara. Kita akan mendengarkan khotbah tentang tokoh di sekitar kelahiran Yesus. Yang sudah kita dengar siapa saja saudaraku? Maria dan Yusuf. Oke, saat ini termasuk tokoh yang paling sering disebut, paling sering diceritakan. Tapi yang paling tidak diteladani, udah ada di sana. Ya, jadi paling sering disebut, paling sering diceritakan, tapi paling tidak diikuti jejaknya, tidak diteladani. Nanti kita lihat, hampir semua orang Kristen nggak suka dengan teladan dari orang Majus ini. Tapi hari ini kita mau belajar untuk mengikuti teladan dari orang Majus. Saudara mau? Saya tidak bertanya amin, tidak. Kalau saudara jawab amin berarti saudara mengerti apa yang saya tanyakan. Kalau saudara yang diam itu nggak ngerti apa yang saya tanyakan, gitu ya. Saya bertanya bagaimana saudaraku? Apakah saudara mau? Gitu. Apakah saudara mengerti? Ini tidak membuat orang latah, tapi membuat orang mencerna, gitu. Mau enggak ya gitu, mau enggak ya gitu. Agak lambat sih nantinya, setelah 3 jam pulang baru oh ya saya mau gitu. Tokoh hari ini orang Majus. Kita membaca dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. Itu yang kita baca lebih dulu, kita sama-sama berdiri. Baik. Kita baca sama-sama dari alamatnya. Mulai. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, diberkatilah yang berkata amin. Saudara-saudara, perayaan Natal adalah hari raya agama Kristen. Ya. Ini kita semua tahu. Natal adalah hari raya agama. Tiap-tiap agama punya hari raya dan kita orang Kristen salah satunya adalah hari raya Natal. Tetapi perayaan Natal bukan menjadi tujuan kekristenan. Walaupun banyak orang Kristen menjadikan Natal itu satu tujuan untuk hidupnya, sebagai rutinitas dan identitas supaya dilihat orang, saudaraku. Jadi itu umum terjadi. Saya ulangi, perayaan Natal adalah hari raya agama Kristen, betul? Tetapi perayaan Natal bukan menjadi tujuan kekristenan. Gereja menjadikan perayaan Natal sebagai satu momen untuk membangun kehidupan kekristenan yang lebih baik, menjadi satu perenungan untuk mengevaluasi dan introspeksi diri agar hidup lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi tujuan kita merayakan Natal, ambil momen Natal untuk periksa diri, untuk membangun kehidupan spiritual, untuk membuat kehidupan kita lebih baik. Nah, saudaraku, peristiwa kedatangan orang Majus ke Betlehem saat Yesus lahir itu benar-benar terjadi. Garis bawahi itu, saudaraku. Kedatangan orang Majus ke Betlehem itu satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Sejarah mencatatnya, kejadiannya benar-benar ada. Jadi itu dulu yang harus kita pahami, kejadiannya benar-benar ada, sama seperti kelahiran Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Lalu kalau di negara kita misalnya
kemerdekaan tanggal 17 Agustus benar-benar ada. Yang namanya Diponegoro benar-benar ada. Orang Majus itu benar-benar ada, tinggalnya pun jelas. Di mana? Pekerjaannya pun jelas di mana. Jadi bukan satu dongeng, bukan satu cerita begitu saja. Tetapi yang harus dipahami, saudaraku, orang Majus itu juga kemudian menjadi legenda Kristen. Jadi peristiwanya benar-benar ada, dia bukan legend, tapi menjadi legend di kekristenan. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya sangat penting, yang dilakukannya sangat istimewa. Apalagi saudaraku, orang Majus itu bukan orang Yahudi. Ini penting saudaraku. Orang Majus bukan orang Yahudi, tetapi apa yang mereka lakukan saat kelahiran Yesus adalah satu contoh yang sangat baik tentang bagaimana orang Kristen saat ini dan di segala zaman merayakan Natal. Ya, orang Kristen merayakan Natal gimana sekarang? Nah, apakah sama dengan orang Majus? Apakah menjiwai, mencerna apa yang dilakukan orang Majus? Nah, itu sekarang saatnya, momennya kita merayakan Natal untuk mengevaluasi diri. Ya, sama enggak sih saya dengan orang Majus? Kalau orang Majus sampai dicatat di Alkitab loh. Saya dicatat di mana? Saudara, apa yang kita lakukan sekarang sebagai seseorang itu akan dicatat dalam hati generasi-generasi berikut. Bila mungkin dicatat dalam sejarah. Tapi setidaknya dalam generasi-generasi kita berikut kita akan dilihat, oh itu engkong, buyut, papa itu orang yang baik. Kita contoh kehidupannya, rajin ibadah. Tapi ada yang begini saudaraku, papa dulu tuh memang orangnya gak baik sih. Tapi dia tetap papa saya bisa jadi Kristen setia nih sebenarnya juga karena papa saya, tapi dia dulu suka ngerampok. Ada yang begitu? Ada saudaraku. Nah, jangan sampai ada cerita itu saudaraku dalam hidup kita yang diceritakan oleh anak cucu kita kemudian. Oke. Apa kata Alkitab tentang orang Majus? Saudaraku, kita akan lihat ini saudaraku. Apa kata Alkitab tentang orang Majus? Ya, kita biasa mendengar kisah orang Majus ini. Mulai dari sekolah minggu. Saya tanya pada saudara, mungkin tidak semua saudara pernah sekolah minggu, karena ada beberapa yang saya tahu mereka dari setelah dewasa baru jadi Kristen. Yang pernah sekolah minggu. Sejak kecil sekolah minggu. Saya tanya saudara yang sekolah minggu, berapa kali pernah dengar cerita orang Majus di hari-hari Natal? Oh, tiap tahun. Oke. Tiap tahun ya, tiap tahun. Oke. Bosen loh ya. Tiap tahun ya. Baik dari firman Tuhan yang disebut cerita sekolah minggu, baik melalui pemberitaan firman ikut papa mama ke gereja ya. Lalu ada drama Natal, tablo Natal, selalu ada itu. Nah, berapa jumlah yang biasanya saudara ketahui? Jumlah orang Majus? 3. Dari mana biasanya guru sekolah minggu dan pendeta mengatakan itu 3? Persembahan. Ya. Apa persembahannya? Shock terapinya sebelum masuk ke yang lain. Pernah nggak saudara meneladani ini? Yang pertama aja yang saudara sebut tadi apa? Pernah nggak saudara beri emas buat Tuhan Yesus, buat gereja? Belum ya, oke. Itu shock terapi di awal khotbah. Nah, semuanya itu baik sebenarnya dan membantu kita untuk mengenal Yesus. Tapi marilah saudaraku kita lihat apa yang ada tertulis di Alkitab dan sejarah yang mendukung tulisan itu. Yang pertama kita akan lihat jumlah orang Majus. Ya, sangat mungkin jumlah mereka lebih dari 1. Itu sangat mungkin. Jadi bisa 3,
Bisa 10, bisa 20 enggak? Kalau saya katakan mungkin enggak 100? Sangat mungkin karena perjalanannya itu jauh. Jadi untuk keselamatan perjalanan, apalagi orang Majus itu adalah orang-orang ternama, tokoh, sehingga sangat mungkin punya pengawal. Katakanlah perjalanan itu dengan 3 tadi ya, 3, lalu pengawalnya berapa, yang bawa barang, nggak mungkin lah Tuhan Yesus bawa barang sendiri, orang Majus bawa barang sendiri itu nggak mungkin, pasti ada yang bawa, ada tentara juga yang mengawal. Jadi jumlahnya bisa lebih dari 1 atau 3. Jumlah itu biasa disimpulkan dari persembahannya. Tetapi dari sejarah, dari peristiwa dan kondisi di sana waktu itu jumlahnya banyak. Karena perjalanan dengan jumlah yang banyak orang akan lebih aman. Jadi waktu dia datang ke kandang itu jumlahnya mungkin 5, mungkin 10. Hanya memang persembahannya terdiri dari 3. Digambarkan itu pakai kotak-kotak mengkilat-mengkilat ya, dibawa oleh anak-anak yang berperan jadi orang Majus lalu diletakkan. Ya. Orang Majus itu datang dari jauh. Ini data. Ya, datang dari daerah Babylon. Kalau sekarang itu daerah Irak. Ya. Iran ya, maksudnya Irak atau Iran. Baghdad atau Teheran. Dari daerah sana. Yang ketiga, mereka adalah orang terpandang. Orang terpandang dalam arti mereka itu ilmuwan, mempunyai kemampuan magis juga, mempunyai, ya kalau sekarang tuh kayak bisa jadi dia mengerti hal-hal yang akan datang, begitu ya. Nah, mereka ahli astronomi juga, mereka juga ahli astrologi, jadi keahlian mereka bukan satu. Mereka punya beberapa keahlian yang selini, yang artinya tidak jauh. Misalnya dia astrologi, dia punya keahlian di astronomi, dia punya keahlian untuk melihat masa yang akan datang, tapi mungkin dia tidak ahli dalam ekonomi misalnya ya. Jadi yang satu lini, punya keahlian yang linier. Kemudian tujuannya ke Yerusalem. Ya, tujuannya ke Yerusalem. Tujuannya ke Yerusalem hanya satu, yaitu mencari raja yang baru lahir. Cari raja yang baru lahir. Nah, semua ini mereka dapatkan bukan khusus dari Taurat, tetapi dari keilmuan mereka, ditambah dengan pengetahuannya juga tentang Taurat. Jadi kalau sekarang mungkin dia sejajar dengan S3, jadi bacaannya itu bukan cuma satu buku yang dibidangi, tapi dia baca banyak buku, termasuk dia baca Taurat. Jadi begitu ada tanda di langit, dia langsung cari latar belakang. Dan dia temukan bahwa hari-hari itu ada satu bintang yang berbeda, dan bintang itu memberitahu melalui pengetahuan mereka. Ada seorang raja yang baru lahir. Begitu. Nah, jadi saudara seperti mendengar dosen memberi kuliah. Ya, itu namanya data. Oke, sekarang poin 2, pelajaran apa yang kita dapatkan dari orang Majus? Yang pertama, saudaraku, kita membaca tadi dalam Matius 2, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi yang pertama, saudaraku, orang Majus ini sangat pandai mengatur waktu dan bisa menata prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang nanti baru bisa dilakukan. Nah, sebagai ilmuwan, orang Majus ingin tahu dan selalu mencari. Dalam pencarian tersebut, saudaraku, mereka menemukan sesuatu yang menjadi pertanyaannya selama ini. Mereka
mendapat jawaban dari adanya satu bintang. Lalu mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengatur waktu, mereka menyusun mana yang harus didahulukan. Dan mereka tahu menjumpai Yesus yang baru, raja yang baru dilahirkan itu harus ditempatkan di tempat yang paling utama, didahulukan. Namanya ini memprioritaskan. Saudara-saudara, dan itulah yang dilakukan. Mereka orang sibuk, bukan pengangguran. Tapi untuk bertemu dengan raja, mereka singkirkan semua. Dia dahulukan, cari sampai dapat. Dan itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu. Tapi dalam waktu yang cukup lama mereka cari sampai bertemu dengan Yesus, raja yang baru dilahirkan. Saudara, dalam hidup ini, dalam hidup ini, ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan, betul? Setiap hari kita dihadapkan pada apa yang harus kita lakukan hari ini. Ya. Apa yang saya harus kerjakan hari ini? Ada yang sifatnya rutin, ada yang enggak rutin tapi ya harus dilakukan. Saudara-saudaraku, ada hal-hal yang segera harus dilakukan, ada yang nanti bisa dilakukan. Kalau dalam hidup ini yang secara umum, apa yang harus segera kita lakukan? Misalnya, dalam keluarga saudara, apa yang harus segera dilakukan? Segera. Oke, sulit menjawab. Apa yang bisa ditunda dan lebih senang menunda? Nanti saja. Kalau saudara nggak jawab, saya yang kasih tahu saudara. Bayar utang. Nah, ketawa saudara, bener gak? Nah, dalam hidup ini, di antara hal-hal yang penting itu, ada yang harus dikerjakan. Di antara yang penting-penting itu, ada hal-hal yang lebih penting dan mendesak. Dan itu harus kita lakukan. Nah, tergantung bagaimana kita meletakkannya di pikiran dan hati kita. Ke gereja, beribadah. Menurut saudara hal itu penting? Yakin hal itu penting? Angkat tangan. Ya, angkat tangan yang menganggap itu penting. Oke, saya tidak menganggap itu penting. Saya menganggap itu penting dan mendesak. Kata saudara Pak Pendeta selalu menang. Ya, ke gereja beribadah Tuhan itu adalah hal yang penting dan mendesak. Artinya harus segera dilakukan dan yang lain harus kita tunda. Tapi yang terjadi dalam hidup kita bagaimana saudaraku? Namanya kebaktian bisa ditunda minggu depan. Waktu minggu depan gak bisa, kebaktian bisa ditunda minggu depannya lagi. Tuhan itu baik, dia ngerti kok kesibukan saya. Iya saudaraku, itu yang terjadi kan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Hal yang penting dan mendesak. Prioritaskan. Ya, prioritaskan. Sehingga kita bisa bertemu dengan raja dan menyembah dia. Kerajaan sorga dan kebenarannya adalah hal yang penting dan mendesak. Dahulukan, prioritaskan. Saudara mau? Prioritaskan, utamakan. Orang-orang Majus ini yang kedua, bukan hanya pandai menata prioritas hidup dan mengatur waktunya, tapi peka terhadap tanda-tanda zaman. Dia katakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Ini tanda-tanda zaman, saudaraku. Ada begitu banyak bintang bertaburan di langit, tetapi para Majus hanya tertarik pada satu bintang. Ya, hanya satu bintang. Dan bintang itu mereka yakini adalah tanda lahirnya seorang raja.
Saudaraku, dari kecil saya diberitahu papa tentang bintang, saudaraku. Jadi seandainya satu hari saya tersesat di satu tempat, saya akan mengetahui arah kemana saya harus berjalan selama masih ada bintang. Ahli dalam hal seperti inilah orang Majus dan mengetahui apa yang akan terjadi. Begitu lihat bintang, dia tahu ini tanda yang berbeda dari hal-hal lain. Mereka yakini ada sesuatu yang beda. Nah, sebagai orang percaya, saudaraku, kita pun harus peka terhadap tanda-tanda zaman yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi jangan lebay. Begitu ada COVID, wah, saudaraku, Tuhan udah mau datang besok. Ya, lalu heboh gitu. Saudara lihat, saya nggak heboh. Ya, kita harus tetap tenang. Kita tahu tanda ini untuk apa. Ya, ada sinyal-sinyal apa dengan hal-hal ini. Ya, begitu ada COVID, saya diskusi dengan anak-anak, lihat sejarah, ternyata 100 tahun lalu pernah ada selama 2 tahun dan seterusnya. Berarti ini memang tanda, tapi bukan segera akan datang, itu kita nggak bisa tahu. Tapi sebagai peringatan untuk kita lebih sungguh-sungguh. Wah, Pak Pendeta nggak boleh ke gereja. Ada fasilitas online waktu kita nggak boleh ke gereja, kita bisa manfaatkan itu untuk tetap waspada. Peka itu berbeda dengan panik, saudaraku. Kalau kita lihat di awal, saudaraku, ada yang memang peka, benar-benar peka, tapi ada banyak juga yang panik. Ya, sampai terus di-share kepanikannya dengan kata-kata iman, saudaraku, dan setelah itu tenggelam begitu saja. Terjadinya pandemi diyakini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda yang mengingatkan kita bahwa Tuhan gak pernah lupa janjinya, Dia akan datang. Tanda agar jangan kita lengah, jangan kita goyah, tetapi juga jangan kita sampai panik. Jadi kita harus peka terhadap tanda zaman. Orang Farisi ditegur oleh Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 1 sampai 3. Orang Farisi bertanya dan Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 2, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari ini akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak. Jangan sampai kita untuk tanda-tanda ekonomi kita hebat, untuk tanda-tanda kesehatan kita hebat, tapi untuk tanda kedatangan Tuhan kita nggak tahu, kita panik. Karena itu pupuk spiritualitas saudara dengan beribadah, dengan berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa peka terhadap tanda zaman. Nggak gampang diombang-ambingkan, saudaraku. Ya, kita harus peka, harus cerdas dalam mencerna tanda zaman. Yang berikut, saudaraku, apa yang kita teladani dari orang Majus ini, saudaraku. Persembahan orang Majus. Jadi saudara tahu yang saya maksud di awal, ini paling sering diceritakan, dikhotbahkan, tapi paling sering tidak diteladani. Dalam hal apa, saudaraku? Hanya sedikit yang jawab, yang paham pertanyaan saya. Mereka membuka tempat harta benda dan mempersembahkan. Itu ditulis dalam ayat ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 11. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 benda yang mahal harganya. Ini bukan mur-mur baut ya, saudaraku, bukan. Yang ada di mobil itu bukan. Itu rempah-rempah yang mahal harganya, kemenyan juga itu rempah-rempah yang mahal harganya. Ketika bertemu dengan raja, mereka membuka, coba saudara ulangi, membuka tempat harta bendanya. Saudara, saya tanya sebagai orang Kristen yang mengaku
sudah diselamatkan oleh Tuhan dan mengaku sudah diampuni dosanya, betul? Ada lagi pengakuan saudara tentang selama saudara jadi Kristen? Diselamatkan, diampuni dosanya, apa lagi saudara? Karena belum merasa diberkati, mungkin enggak membuka tempat harta bendanya untuk Tuhan? Mungkin enggak? Ya? Karena merasa belum diberkati, mungkin enggak membuka tempat harta bendanya untuk Tuhan? Enggak mungkin. Iya. Amin? Enggak yakin saudara. Emang saudara selamat dari persembahan saudara? Selamat dari amal saudara? Selamat dari perpuluhan saudara? Kan itu kalau saya bilang saudara pelit sekalipun kepada Tuhan tetap masuk surga. Amin. Keselamatan tidak ada urusannya dengan pelit. Cuman kalau pelit nggak tahu diri namanya. Iyalah saudaraku. Wajar kita selalu bilang diberkati, bersyukur. Tapi saudaraku, kita nggak pernah mengaku secara khusus. Orang Majus, bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, tapi tahu menghargai raja yang baru lahir itu. Menurut catatan sejarah, persembahan orang Majus itu cukup untuk hidup Yesus dan Maria selama 30 tahun. Saudara-saudaraku, waktu itu saya nggak tahu di umur berapa, Yesus umur berapa, tapi Yusuf meninggal. Yusuf meninggal sehingga saudara-saudara persembahan dari orang Majus ini buat hidup Yesus dan Maria ibunya dan adik-adiknya Yesus untuk bisa menikmati hidup yang layak selama 30 tahun. Saudaraku, memang memberi persembahan kepada Tuhan bukan soal nilai materinya. Tetapi nilai materi itu menunjukkan kesungguhan dan kerelaan. Saudara ingat persembahan seorang ibu yang dipuji Yesus? Ingat di Lukas 21, saudara ingat? Ibu itu mempersembahkan berapa sih? Ya, dalam jumlah angka 2 peser. Bahasanya bukan 2 dinar, banyak ya. 2 peser. Jumlah yang kecil. Kalau sekarang mungkin ya 200 perak atau 2000 lah. 2000. Ya. Ya anggaplah sekarang paling kecil 2000 ya. 2000. Kasih. Dan Tuhan puji. Haleluya. Nanti dibuka sama bendahara itu. Isinya 2000 karena yang 2000 itu dipuji oleh Tuhan. Bendahara udah deg-degan ini. Ini saudaraku coba lihat. Apakah sang ibu ini dipuji karena nilainya? Bukan. Dipuji karena dia memberikan seluruh apa yang ada. Saudara mau dipuji oleh Tuhan Yesus? Amin. Kasih semua yang ada di dompetmu. Pernah enggak kita? Seperti orang Majus. Wow, bisa buat 30 tahun. Enggak pernah. Tapi coba seperti ibu yang katanya kasih persembahannya sedikit. Sampai orang Pantai Kosta bikin lagu persembahan kami. Terus makanya gereja Pantai Kosta kalau mau bangun susah, saudaraku. Karena persembahannya nah, jadi saudaraku, persembahan seorang ibu yang jumlahnya sedikit, persembahan orang Majus yang jumlahnya banyak. Sebenarnya itu bicara tentang kerelaan hati. Sama-sama membuka tempat harta bendanya. Orang Majus membuka tempat harta bendanya kasih.
si ibu ini kan juga sama. Memberi seluruh yang ada padanya, membuka tempat harta bendanya. Iya saudaraku. Jadi ini penting saudaraku, kita teladani. Yang terakhir saudaraku tentang orang Majus, bukan hanya memberi persembahan, memprioritaskan, tapi hidup yang berubah. Alkitab mengatakan demikian. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, mematuhi peringatan dalam mimpi. Orang Majus itu pulang ke negerinya mencari jalan yang lain. Tidak sama seperti waktu mereka pulang. Diingatkan dalam mimpi, dia cari jalan lain supaya jangan dibunuh. Yesus supaya jangan dibunuh oleh Herodes. Karena orang Majus itu sumber informasi. Nah saudaraku, perayaan Natal harusnya membuat hidup kita bisa berubah. Hidup kita dibaharui. Hidup kita tidak sama seperti yang dulu lagi. Hidup kita berubah. Kalau yang nyanyi Aku Masih Seperti Yang Dulu, itu biar siapa itu yang nyanyi? Siapa? Dian Piscesa, biar dia aja yang nyanyi. Orang Kristen janganlah. Aku masih seperti yang dulu. Gak berubah-berubah. Bandelnya tetap bandel, udah Natal tetap bandel. Termasuk yang tadi P, tetap P, setelah Natal tetap P. Gak diterusin, malu saya. Tapi saudara tahu yang saya maksudkan ya? Berubah. Yang dulu suka mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, tidak baik, ya berubah. Jangan seperti dulu lagi. Ya, jangan sama. Gitu. Dulu ada nyanyian, ku tak mau seperti dulu lagi, ku tak mau seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru, ku tak mau seperti dulu lagi. Gitu. Nah itu nyanyian kita. Kalau aku masih seperti yang dulu, ya biar yang lain aja, kan gitu ya. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, bertemu dengan Yesus membuat hidup berubah. Bertemu dengan Yesus membuat hidup dibaharui, yang lama dibuang. Lalu kita mengenakan yang baru. Natal berdampak pada perubahan hidup. Menjadi baru dan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita persembahkan hidup kita, belajar dari orang Majus. Bukan hanya hidup, orang yang mempersembahkan hidup ditandai dengan, dibuktikan dengan mempersembahkan segalanya. Kalau saudara mengaku mempersembahkan hidup, tapi belum bisa mempersembahkan segalanya, belum bisa membuka tempat harta benda saudara, omong kosong saudara bilang berubah. Omong kosong saudara bilang dibaharui. Ini aku semua milikku. Kita berdiri. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Masa depan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu.
aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencana-Mu, ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari saudaraku, kita hayati lagu ini. Kita mau persembahkan hidup kita. Kita mau persembahkan nyanyian dikatakan semua milikku. Buka harta bendamu untuk Tuhan. Berikan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami belajar dari teladan orang Majus dalam hal memberikan hidup, mempersembahkan diri, dan mempersembahkan apa yang ada pada kami. Sehingga apa yang kami berikan, benar-benar kami memberi semampu kami. Bukan hanya semau kami ya Tuhan. Tolong Tuhan. Biar kami memberi secara proporsional, bukan sesuai porsi saja. Tuhan sudah berkati kami berlimpah. Kami tahu sumbernya adalah Tuhan. Ampuni kami jika kami kurang, bahkan belum, bahkan tidak mengembalikan apa yang Tuhan punya dan memberikan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan bekerja di hidup kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan membuktikan dengan apa yang bisa kami perbuat dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati dengan berkat berlimpah, baik jemaat yang ada di sini maupun yang ikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami berdoa khusus buat para pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati secara khusus, memenuhi segala kebutuhan mereka, dan membuat hidup mereka sukses dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pulang dan nyatakan selalu penyertaan Tuhan. Semua persembahan, persepuluhan, juga persembahan khusus Natal, ucapan syukur, Tuhan berkati dan balas berlipat kali ganda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya.
Ini doa kami, ya Tuhan. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati.